Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon, everyone. Today we're gonna presentation in Zoom meeting. So the topic is plastic pollution. So welcome for everyone to Zoom meeting. And first thing, I'm gonna introduce myself. My name is Muhammad Azhar Bazmizari, and I'm school in vocational high school to Tanjung Selor. And then I live in North Kalimantan. Okay, so let's begin the presentation. So everyone here gonna presentation and me too. And I'm plus two moderator, but I'm gonna presentation too. Okay, let's start the presentation. A second. Okay, here. Okay, okay, guys. Are you see the PPT here? Are you see the PowerPoint? Yes. Okay, good. Okay, let's begin the presentation. So the topic I'm gonna talking about plastic pollution. So let's start it. When the gods granted King Midas one wish, he wished that everything he touched will turn to gold. Midas was delighted. Trees, rock, buildings, and all gold. But soon he found in horror that his food turned into gold as well. When he hugged his dog to soothe his pain, he realized his mistake too late. The richest man in existence was starving, heartbroken, and alone. Humanity got a similar wish granted when we learned how to turn brown, stinky into magic plastic. Cheap, sturdy, and convenient. It changed our life, but this wonder of technology got a little out of hand. Plastic has started off our environment. It has invaded the animals we eat, and now it's finding its way into our bodies. What is plastic? For most of history, humans used stuff we found in nature to build the things we needed. But the invasion of plastic only 100 years ago completely changed our world. Plastic is made from polymers long repeating chains of molecular groups. In nature, polymers exist everywhere. The walls of cells, seal, hair, insect, corpses, DNA, but it's also possible to create them by breaking down crude oil into its components and rearranging them. We can form new synthetic polymers. Okay. Synthetic polymers have extraordinary traits. They are lightweight, durable, and can be molded into almost any shape. Not requiring time-consuming manual work, plastic can be easily mass-produced and its raw materials are available in vast amounts and incredibly cheaply. And so the golden era of plastic began. Bakelite was used for mechanical parts, PVC for plumbing electric gears and cases. Acrylic is a shatter-resistant alternative to glass and nylon for stockings and war equipment. Today, almost everything is at least partly made from plastic. Our clothes, phones, computers, furniture, appliances, houses, and cars. Okay, I guess just that's it for me. And the part
next part is we'll continue with Gabriel. Gabriel, you can start. Okay, give me a minute. What is it? I'm Okay, thank waiting. you for opportunity. Okay, let's check away. Plastic has long been accepted to be a revolutionary material. Instead, it become trash, coffee cups, plastic bags, or stuff to work a banana. We don't think about this fact a lot. Plastic just appears and goes away. Unfor- Unfortunately, is advanced synthetic polymers are so durable. Plastic takes between 500 and 1000 years to break down. Slide. But I'm sure we collectively decided to use this bottle measure for change myths to be thrown away for bags for baking. In the United States, baking make up 1/3 of all the waste that is generated annually. Slide. Since its invention, we have produced about 5.3 billion metric tons of plastic, 30, 335 million tons in 2016 alone. More than 6.3 billion metric tons of plastic have become what since 1097 piled up in one place. That makes a cube with a side length of one 9 kilometers. So what did we do with all these wets? 9% was recycled, 20 um, 2% about, but 79% of it is taking around still. A lot ends up in the ocean, around 8, 8 million tons a year. That's so much plastic that it will overweight all the fish in the ocean by 2015. Because it's everywhere, marine animals keep getting trapped in plastic and swallowing. In 2005, already 9% of seabirds had eaten plastic. Okay, thank you. Okay, thank you very much for Gabriel. So appreciate that. And next participant is Rasmi. Are you ready to continue the Okay, presentation? Okay, thank you. okay, thank You you, can go. Zainab. Yeah. I'm continue. I just continue. Okay, animals eat ingestible waste. Many animals starve with stomach full of indigestible trash. In 1080, dead sparrow whale was up in Spain. He had eaten 32 kilos of plastic bags, nets, and drum while this is tragic and makes for great magazine covers. There's an even more widespread invisible form of plastic. Okay, next. Okay, microplastic. Microplastic are pieces smaller than 5 millimeters. Some of them are used in
cosmetic or toothpaste. But most result from you can make, yeah, from floating waste that is constantly exposed to UV radiation and crumbles into smaller pieces. 51 trillion such particles float in the ocean, where they are even more easily swallowed by all kinds of marine life. Okay, next slide. Color is from the chemical that are added to plastic. This has raises concern among scientists, especially about health risks from the chemical that are added to plastic. Okay, next slide. Bisphenol A. BPA stand for bisphenol. Bisphenol is a chemical that has been widely used since the 1950. It is used in polycarbonate, plastic, and epoxy resins. Polycarbonate plastic is a material used for food storage containers, such as jars, drinking bottles, and food containers, while epoxy resin is a material used as a coating in packaging that serves to prevent the surface of the can from rusting. Okay, but some reason studies have shown that BPA in food packaging and can break down and get into the food storage in the packing. The Food and Drug Administration said that BPA is safety enters the body in small amounts. Unfortunately, improper use of food containers can trigger the release of more BPA. BPA is even said to trigger various health problems in the brain and prostate gland in fetus, infants, and children. In addition, this chemical is also believed to trigger behavioral change in children. Okay, maybe you can next. Okay, thank you very much, Rasmi. It's really good because there is a little explanation in his presentation. Okay, so the next participant is gonna be Halima. Are you ready to continue Okay, the I'm ready. presentation? Okay, give me a second. I'm gonna give your PowerPoint. Okay, where's PowerPoint? Yeah, okay, you can start now. Okay, zooplankton. Zooplankton are small animals that float in the ocean and near the ocean. There are some zooplankton that have transparent bodies, while others have bubbles bodies floating in the air. Zooplankton eat microplastic. Small fish feed on zooplankton. So do oyster crab and predator fish, and they all land on our plates. Next, please. Microplastic have been found in honey, sea salt, beer, tap water, and household dust all around us. 8 out of 10 babies and almost all adults have measurable amounts of platelets, a common plastic additive in their bodies. And of people have BPA in their urine. Next. There is little science on this subject so far, and it is surely inconclusive. We need more research before panic is warranted. Next. But it's safe to say that a lot of things happened that we didn't plan for, and we have lost control more of a plastic to some extent, which is kind of scary. Next.
But just to be sure, we have to be But just to be sure, we have to ban plastic, right? Unfortunately, it's a little more complicated than that because even now there is a lot of plastic waste, and even so, there is a reduction in the use of plastic. Plastic waste is still truth. Thank you. I return to moderator. Okay, thank you very much from Halima. It's really good too because it have explanation in this presentation. Thank you. Next participant's gonna presentation is Isti. Are you ready? Yes. Okay, give me a second again. I'm gonna give your PowerPoint. Where's PowerPoint? Mm, Okay, is this your PowerPoint? Yeah. Hello, Isti. Yes. Good. Yeah. Okay, you can Okay. start Thank now. you. Yes. Thank you. And continue. Plastic population pollution. Plastic population are not the only environmental challenge we face. Some of the substitutes we use for plastic have a higher environmental impact in other ways. For example, according to a recent study by Wageningen, Denmark. Next, plastic bag. Loading single-use plastic bag re- requires less energy and produces significantly lower carbon dioxide emissions compared to reusable cotton bag. Next, you need to use your cotton bag 7,100 times before it will have a lower impact on the environment than plastic bag. We all live with a complicated change process. Everything has an impact somehow, and it's hard to find the right balance between them. Next, plastic also help solve problem for which there are currently no precise answer. Globally, a third of all food produced is never eaten and ends up rotting in fields producing methane. Next, and the best way to prevent food from spoiling and avoid universal waste is to stick to plastic packaging. It is also important to note where most of the world's plastic population comes for today. Okay, thank you. I return to the moderator. Okay, thank you so much for Miss T. Komaria. It's so really good too. So I appreciate that. And the next participant is Agnes. Are you ready for your PowerPoint? Hello? Yes. Uh, are you ready for the PowerPoint? Oh, yes. Okay, give me a second. I'm gonna give you PowerPoint.
Here, you can start. Okay, thank you. 90% of all plastic was entering the ocean, though rivers comes from just 10 rivers in Asia and Africa. Next, the Yangtze in China alone flushes 1 million tons of plastic into the ocean each year. Countries like China, India, Algeria, or Indonesia industrialists at an impressive pace in the last few decades, transforming the lives of billions of people. This development was so fast that the garbage disposal infrastructure couldn't keep up with collection and recycling. All the new was this broke if politics in Europe and the US want to address this issue. Investing in infrastructure in developing countries is just as important as fighting plastic pollution at home with campings and resigning product to minimize unnecessary plastic production. Next. Okay, the bottom line is as long as we don't address plastic pollution from a global perspective, we will not solve it. Plastic pollution is a complicated problem. The main danger of plastic to the environment is that this material takes years to decompose. In addition, there are toxic substances released into the soil when plastic bags break down in the sun, and if plastic bags are burned, they are released toxic substance into their the air, which cause air pollution. Okay, next. Simon's 2005 suggests that due to the ungranular accumulation of carcinogenic compounds, the use of plastic bags allow cancer to enter. Plastic bags are dumped indiscriminately into landfills around the world, which occupy tons of hectares of land and emit harmful methane and carbon dioxide gas and highly toxic litter from landfills during their decomposition. Stack waste from plastic bags from sorry. I repeat, plastic from plastic bags process serious environmental aspect to human and animal health. If plastic bags are not disposed of properly, they can have an impact on the environment by causing of garbage and rainwater drains. Next. Animals can also be affected by this plastic waste. Some animals are often confused by considering plastic bags as food, so they consume them too. This is certainly very dangerous because it can block the digestive process of animals. Animals entangled in marine debris, including plastic bags, can cause starvation, suffocation, infection, depletion, or reproductive success and death. Thank you. Hey, thank you so much for Magnus. Okay, so the next participant is Pasha. Are you ready for your continue the Yes, presentation? Okay, give me a second. I'm yes. gonna give you
your PowerPoint. Can you see your PowerPoint here? Yes. Okay, can start now. Plastic pollution. Okay, next. We found a magic material and we had a really good time with it, but we need to be careful or just like meters will end up in a world that we didn't wish for. Okay, next. Your individual daily actions still have a huge impact. What you do matters. Reverse reverse disposable plastics. Convince convince your friends and family to do the same. Next, please. Pressure companies and politicians to take the necessary steps to keep our oceans clean and our food safe. Together we can beat plastic pollution. Next, please. This video was a collaboration with UN Environment and their Clean Seas campaign. If you want to take action to turn the tide of plastics, go to cleanseas.org and make your pledge. Next, please. Okay. Thank you. Yay, Return thank you. Yeah, our moderator. okay, thank you very much, you all. So very good presentation there. And so about that, the plastic pollution. Are you all have any question about that? Something question maybe? Rasmi, can you give some question because I don't have question. No, I don't have question for everyone. Oh, okay. Maybe Maybe you, because you moderator of today. okay. So I'm gonna give you But all don't ask me. what? No, you're president. I must ask you. So that's so really important. Okay, I'm gonna give uh some question for you all. What do you think about the plastic pollution for Earth or world? Maybe some, I don't know, just what do you think about the plastic pollution? Everyone, you all can ask, maybe, I mean, answer. Gabriel, Halima, Raisha, Melanda, Estefania, Maria, or Angel, Agnes. Can you repeat his question? Uh, what do you think about the pollution, the plastic pollution in this year? I mean, Okay. I'm just more concerned about it
because human awareness about waste is often ignored. Maybe even some of us here often leader. Jadi kayak aku lebih prihatin terhadap perilaku manusia karena semuanya plastic pollution itu kan ada karena perilaku manusia yang suka buang sampah sembarangan. Bahkan mungkin dari kita sendiri yang ada di dalam Zoom ini melakukan hal yang sama gitu. That's really interesting answer. And I agree with Rasmi because humans so suck. We throw everywhere plastic in sea, everywhere, so make the earth this broke. So hate like that. And I hope can better. Okay, anyone Okay. can answer again? Maybe Gabriel. Just one. No one will answer. Alina, Kak Agnes. I think Okay. plastic pollution is really bad, but it can be stopped quickly. So I think there should be a how the world can handle it. Jadi sesuai dengan pendapat Rasmi tadi, itu tergantung dengan manusianya ya. Tapi menurutku meskipun nggak ada apa ya namanya, nggak ada solusi untuk polusi plastik kayak gini karena di mana-mana kita menggunakan plastik kan. Jadi mungkin harus ada pengganti dari plastik itu sendiri. Mungkin saat ini belum ada, tapi mungkin kedepannya harus segera diciptakan lah kayak gitu. Terima kasih. Okay, Anytime. that's really good answer too, and I agree too with Lina. Okay, everyone wanna answer again my question? Maybe Steiko Maria or Passion Miranda or Gabriel can answer. Yeah, guys, what about you? It's just simple question, bro. Just what you think You can about tell your opinion, guys. plastic pollution, plastic pollution. I Okay, Steve, you can. I think plastic pollution is really bad and has a very bad impact on the environment. So don't throw, grab it anyway. Okay. Hey, Yes, it's thank you. really good answer too. And what is it, Gabriel? I think the plastic pollution causes various toxic chemical compounds derived from plastic to enter the human body through air, food, and drain contaminated with plastic waste. The plastic waste can be produced carcinogenic substance can be triggered, such as lung cancer, breast cancer, prostate cancer, and testicle cancer. Okay, that's a really good answer from Gabriel, and I agree too. So really bad. The plastic pollution is so really make the bad. Everything is make like bad. Okay, maybe just that's it about the topic plastic pollution. Thank you very much. You all wanna join this Zoom meeting, and I'm gonna end. Thank you very much, and bye. Thank you. You can. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengadakan Zoom meeting lagi yang bertema dengan plastik polusi. Jadi semuanya di sini bakalan mempresentasikan tentang plastik polusi. Dan saya moderator juga akan mengikuti presentasi ini. Jadi mari kita mulai aja dari saya ya pertama ya. Dan akan dilanjutkan oleh Gabriel, Rasmi, Halina, terus dan seterusnya. Oke. Bentar. PowerPoint buat sini ya.
Mohon maaf, mungkin masih ke unmute. Oh iya, aku lagi lupa. Oke, jadi plastik polusi ya. Oke, jadi cerita pendek. Ketika para dewa mengabulkan satu permintaan Raja Midas, ia berharap bahwa segala sesuatu yang disentuhnya akan berubah menjadi emas. Midas sangat senang. Pohon-pohon, batu-batu, bangunan-bangunan, semuanya menjadi emas. Tetapi tak lama kemudian ia menemukan dengan ngeri bahwa makanan juga berubah menjadi emas. Ketika ia memeluk putrinya untuk menenangkan rasa sakitnya, ia terlambat menyadari kesalahannya. Orang terkaya di dunia ini kelaparan, patah hati, dan sendirian. Oke. Jadi manusia mendapatkan keinginan yang sama ketika kita belajar bagaimana mengubah kotoran bau coklat menjadi plastik ajaib, murah, steril, dan nyaman. Plastik mengubah hidup kita, tetapi kehadiran teknologi ini tidak menjadi sedikit tidak terkendali. Plastik telah memenuhi lingkungan kita. Plastik telah menginvasi hewan-hewan yang akan kita makan, dan sekarang plastik masuk ke dalam tubuh kita. Apa itu plastik? Untuk sebagian besar sejarah kita, manusia menggunakan benda-benda yang kita temukan di alam untuk membangun hal-hal yang kita butuhkan. Tetapi penemuan plastik kira-kira 100 tahun yang lalu benar-benar mengubah dunia kita. Jadi plastik terbuat dari polimer, rantai panjang yang berulang dari kelompok molekul. Di alam, polimer ada di mana-mana, dinding sel, sutra, rambut, karapas serangga, dan DNA. Tetapi juga memungkinkan untuk membuatnya. Dengan memecah minyak mentah menjadi komponen-komponennya dan menyusun ulang komponen-komponen tersebut, kita dapat membentuk polimer sintetis baru. Polimer sintetis memiliki sifat yang luar biasa. Polimer ini ringan, tahan lama, dan dapat dibentuk menjadi hampir semua bentuk. Tidak memerlukan pekerjaan manual yang memakan waktu. Plastik dapat dengan mudah diproduksi secara massal dan bahan bakunya tersedia dalam jumlah yang sangat banyak dan sangat murah. Dan era kemasan plastik pun dimulai. Backlight digunakan untuk komponen mekanis, PVC untuk pipa roda gigi, listrik, dan casing. Akrilik adalah alternatif tahan pecah untuk kaca dan nilon. Untuk stocking dan peralatan perang saat ini hampir semuanya setidaknya sebagian terbuat dari plastik. Pakaian, telepon, komputer, perabotan, peralatan, dan rumah dan mobil kita buat dan kemungkinan setidaknya sebagiannya terbuat dari plastik. Oke, sepertinya bagian saya hanya sampai sini dan akan dilanjutkan oleh peserta kita yang bernama Gabriel. Silahkan untuk mulai presentasinya. Gabriel, bisa lanjut? Oke, baik. Terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Izinkan saya melanjutkan dari Mbak Tri Sahren. Oke, saya ingin melanjutkan, kita mulai. Plastik telah lama berhenti menjadi bahan revolusioner, melainkan plastik sampah, cangkir kopi, kantong plastik, atau pembungkus pisang. Kita tidak berpikir tentang fakta ini. Banyak plastik hanya datang dan pergi. Sayangnya, ia tidak hanya datang dan pergi karena polimer sintetik sangat tahan lama. Plastik membutuhkan waktu antara 500 hingga 1000 tahun untuk terurai. Selanjutnya, namun entah bagaimana kita secara kolektif memutuskan untuk menggunakan material yang sangat keras ini untuk hal-hal yang dibuang. 40% plastik digunakan untuk kemasan. Di Amerika Serikat, kemasan membentuk 1/3 dari semua sampah yang dihasilkan setiap tahunnya. Sejak penemuannya, kita telah memproduksi sekitar 8,3 miliar metrik ton plastik dan 335 juta ton pada tahun 2016 sendiri. Lebih dari 6,3 miliar metrik ton plastik telah menjadi sampah sejak tahun 1907. Selanjutnya, ditumpuk di satu tempat yang seukurannya dengan kubus bersisi 1,9 km. Jadi, apa yang kita lakukan dengan semua sampah ini? 9% didaur ulang,
12% dibakar, namun 79% dari itu masih menetap di sekitar kita. Banyak yang berakhir di lautan sekitar 8 juta ton per tahun. Itu sangat banyak plastik sehingga akan melebihi semua ikan di laut pada tahun 2050. Karena di mana-mana hewan laut terus terjebak dalam plastik dan menelannya. Pada tahun 2015 sendiri, sudah ada 90% burung laut yang memakan plastik. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dari presentasinya Gabriel, sangat baik sekali ya dan sangat berguna untuk diketahui. Oke, untuk peserta selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Rasmi. Apakah siap untuk melanjutkan presentasinya? Kak Rasmi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin saya langsung lanjut aja. Hewan makan limbah yang tidak dapat dicerna. Jadi banyak hewan kelaparan dengan perut penuh sampah yang tidak dapat dicerna. Pada tahun 2018, seekor paus sperma mati terdampar di Spanyol. Sebentar. Mohon maaf, saya ulangi. Jadi pada tahun 2018 itu ada seekor paus itu mati terdampar di Spanyol. Dia telah memakan 32 kg kantong plastik, jaring, dan drum. Meskipun ini tragis dan membuat sampul majalah yang bagus, ada bentuk plastik yang lebih luas dan tidak terlihat. Oke, mungkin bisa dilanjut. Mikroplastik. Jadi mikroplastik ini adalah potongan-potongan yang lebih kecil, sekitar 5 mm. Jadi beberapa di antaranya itu digunakan dalam kosmetik ataupun pasta gigi. Lanjut. Sebentar. Oke. Jadi risiko kesehatan dari bahan kimia yang ditambahkan ke plastik. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan ilmuwan, khususnya tentang risiko kesehatan dari bahan kimia yang ditambahkan ke plastik. Lanjut. Bisphenol A atau singkatannya itu BPA. Jadi bisphenol A ini adalah bahan kimia yang telah digunakan secara luas sejak tahun 1950-an. Ini digunakan dalam plastik polikarbonat dan resin epoksi. Plastik polikarbonat merupakan bahan yang digunakan untuk wadah penyimpanan makanan seperti toples, botol minuman, dan wadah makanan. Sedangkan epoksi resin adalah bahan yang digunakan sebagai pelapis pada kemasan kaleng yang berfungsi untuk mencegah permukaan kaleng yang berkarat. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa BPA di dalam kemasan makanan bisa terurai dan masuk ke dalam makanan yang tersimpan di dalam kemasan tersebut. Food and Drug Administration menyebutkan bahwa BPA aman jika masuk ke dalam tubuh dalam jumlah kecil. Namun sayangnya penggunaan wadah makanan yang tidak tepat bisa memicu pelepasan BPA yang lebih banyak. Bahkan BPA ini bisa memicu berbagai masalah kesehatan kayak di otak dan kelenjar prostat pada janin, lalu bayi dan juga anak-anak. Selain itu bahan kimia ini juga dipercaya bisa memicu perubahan perilaku pada anak. Dari saya itu aja, mungkin langsung dilanjut ke teman selanjutnya. Terima kasih dari Kak Rasmi. Kita akan lanjut ke ke peserta selanjutnya, yaitu Kak Halimah.
poinnya dulu. Oke, apakah kelihatan Kak Halimah? Iya, oke, sudah kelihatan. Bentar. Oke, baik, langsung saya lanjutkan aja ya. Ini bukan slide-nya. Coba ke Oh iya, salah. next lagi. Bentar, salah lanjut. Nggak apa-apa. Oke. Zooplankton adalah hewan berukuran kecil yang melayang-layang di lautan maupun di dekat lautan. Ada beberapa zooplankton yang memiliki tubuh transparan, sebagian sedangkan yang lainnya tuh bertubuh gelembung melayang di udara gitu. Nah, zooplankton ini memakan mikro dari plastik dan ikan kecil juga memakan zooplankton. Jadi zooplankton itu memakan mikroplastik dan zooplankton ini dimakan oleh ikan-ikan kecil. Begitu juga dimakan oleh tiram, kepiting, dan ikan-ikan lainnya, dan semuanya itu berakhir untuk kita makan gitu. Next. Plastik mikro telah ditemukan dalam madu, garam laut, bir, air ledeng, dan debu rumah tangga di sekitar kita. Bahkan 8 dari 10 bayi dan hampir semua orang dewasa memiliki jumlah fatalitas yang terukur aditif plastik yang umum di tubuh mereka. Next. Ada sedikit ilmu tentang hal ini sejauh ini dan saat ini tidak meyakinkan. Jadi membutuhkan lebih banyak penelitian sebelum kepanikan dibenarkan. Selanjutnya. Tetapi aman untuk mengatakan bahwa banyak hal terjadi yang tidak direncanakan dan kita telah kehilangan kendali lebih dari plastik sampai batas tertentu yang cukup mengerikan. Selanjutnya. Oke, ini yang terakhir. Tapi hanya untuk memastikan kita harus melarang jumlah plastik. Sayangnya ini sedikit lebih rumit dari itu, karena saat ini pun banyak sekali sampah plastik dan meskipun adanya pengurangan pemakaian plastik, sampah-sampah plastik masih terus bertebaran. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih dari Kak Halimah untuk presentasinya. Baik, kita akan melanjutkan presentasi lagi ke peserta selanjutnya, yaitu Isti Kumaria. Apakah sudah siap untuk mempresentasikan? Siap. Sebentar. Oke. Apakah sudah terlihat? Ya. Oke, terima kasih. Saya lanjutin. Polusi plastik. Populasi plastik bukan satu-satunya tantangan lingkungan yang kita hadapi. Beberapa pengganti yang kami gunakan untuk plastik memiliki dampak lingkungan yang lebih tinggi dengan cara lain. Sebagai contoh, menurut sebuah studi baru-baru ini oleh pemerintah Denmark, next. Memuat kantong plastik sekali pakai membutuhkan energi yang sedikit dan menghasilkan emisi karbon dioksida yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan tas katun yang dapat digunakan kembali. Lanjut. Anda perlu menggunakan tas katun Anda 7.100 kali sebelumnya akan memiliki dampak yang lebih rendah terhadap lingkungan daripada kantong plastik. Kami pergi dengan proses pertukaran yang rumit. Semuanya memiliki dampak entah bagaimana, dan sulit untuk menemukan keseimbangan yang tepat di antara mereka. Lanjut.
Plastik juga membantu memecahkan masalah yang saat ini belum memiliki jawaban yang tepat. Secara global, sepertiga dari semua makanan yang diproduksi tidak pernah dimakan dan berakhir membusuk di tempat pembuangan sampah yang menghasilkan metan. Lanjut. Dan cara terbaik untuk mencegah makanan membusuk dan menghindari pemborosan yang tidak perlu adalah tetap menggunakan kemasan plastik. Penting juga untuk dicatat dari mana sebagian besar populasi plastik dunia berasal saat ini. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk presentasinya dari Istiqomaria. Kita akan langsung lanjutkan lagi ke partisipan atau peserta selanjutnya, yaitu Kak Agnes. Apakah sudah siap? Udah. Udah. Silakan. Oke, terima kasih. Sekitar 90% dari semua sampah plastik yang masuk ke lautan melalui sungai hanya berasal dari 10 sungai di Asia dan Afrika. Lanjut. Oke. Sungai Yangtze di China saja membuang 1,5 ton juta plastik ke laut setiap tahun. Negara-negara seperti Cina, India, Zaire, atau Indonesia mengalami industrialisasi dengan kecepatan yang mengesankan dalam beberapa dekade terakhir, mengubah kehidupan miliaran orang. Infrastruktur pembuangan sampah tidak dapat mengimbangi pengumpulan dan daur ulang semua limbah baru yang dibawa ini jika politisi di Eropa dan atau Amerika Serikat ingin mengatasi masalah ini. Berinvestasi pada infrastruktur di negara berkembang sama pentingnya dengan memerangi polusi plastik di rumah dengan kampanye dan mendesain ulang produk untuk meminimalkan produksi plastik yang tidak perlu. Next. Intinya adalah selama kita tidak menangani polusi plastik dari perspektif global, kita tidak akan menyelesaikannya. Polusi plastik adalah masalah yang rumit, bahaya utama sampah plastik terhadap lingkungan adalah bahan ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terurai. Selain itu, ada zat beracun yang terlepas ke dalam tanah saat kantong plastik terurai di bawah sinar matahari, dan jika kantong plastik dibakar, akan melepaskan zat beracun ke udara yang menyebabkan polusi udara. Next. Simons 2005 mengemukakan bahwa karena akumulasi senyawa karsinogenik yang tidak diatur, penggunaan kantong plastik memungkinkan kanker masuk. Kantong plastik dibuang sembarangan ke tempat pembuangan sampah di seluruh dunia yang menempati bertonton hektar lahan dan mengeluarkan gas metana dan karbon dioksida yang berbahaya serta lindi yang sangat beracun dari tempat pembuangan sampah selama tahap dekomposisi. Limbah dari kantong plastik menimbulkan bahaya lingkungan yang serius bagi kesehatan manusia dan hewan. Kantong plastik yang tidak dibuang dengan benar dapat berdampak pada lingkungan berupa tersumbatnya sampah dan saluran air hujan. Lanjut. Hewan juga bisa terkena dampak sampah plastik ini. Beberapa hewan seringkali bingung dengan menganggap kantong plastik sebagai makanan sehingga mereka juga mengkonsumsinya. Hal ini tentu saja sangat berbahaya karena dapat menghambat proses pencernaan hewan. Hewan yang terjerat sampah laut termasuk kantong plastik dapat menyebabkan kelaparan, mati lemas, infeksi, penurunan keberhasilan reproduksi, dan kematian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya dari Kak Agnes. Kita akan langsung lanjutkan lagi ke peserta selanjutnya, yaitu Pasya. Apakah sudah siap, Pasya, untuk melakukan presentasi? Ya, Oke, bentar ya. Saya kasih OPT-nya dulu.
Silakan dimulai. Oke, saya lanjutkan. Kami menemukan bahan ajaib dan bersenang-senang dengannya. Tapi kita harus berhati-hati atau seperti Midas, kita akan berakhir di dunia yang tidak kita inginkan. Lanjut. Lanjut. Tindakan individu Anda masih memiliki dampak yang besar. Apa yang Anda lakukan penting, menolak plastik sekali pakai. Yakinkan teman dan keluarga Anda untuk melakukan hal yang sama. Lanjut. Menekan perusahaan dan politisi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kebersihan lautan dan keamanan makanan kita. Bisa mengalahkan polusi plastik. Oke, lanjut. Video ini merupakan kolaborasi dengan lingkungan PBB dan kampanye Laut Bersih Mereka. Jika Anda ingin mengambil tindakan menghentikan gelombang plastik, buka pembersihan dan buat janjimu. Oke, next. Terima kasih. Itu saja saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Kita jeda sebentar dulu ya. Ada azan maghrib. Bentar aja. Oke, baik. Terima kasih semuanya sudah mempresentasikan tadi ya tentang topik plastik polusi ya. Dan sekarang kita akan masuki ke sesi pertanyaan. Apakah ada yang mempunyai pertanyaan tentang polusi plastik? Seberapa sering kalian kedapatan buang sampah sembarangan? Oke, kalau saya sering ya, tapi secara tidak sadar saya membuangnya ya. Kadang Nah, gitu ya bisa nggak sadar. ya, kalau ditanya seberapa sering ya Kak, sering lah. Orang pasti buang sembarangan. Apalagi kalau nggak ada tong sampah ya udah terpaksa buang sembarangan ya kan. Gitu sih. Oh. Izin Enggak, saya, maksudnya si Sarin tidak sadar dalam membuang plastik itu mungkin lagi bawa motor, lagi minum, ya, itu doang. enggak Kak, saya taruh dalam kantong aja Kak supaya bersih. Kalau rame orang saya taruh dalam kantong. Soalnya nggak sopan kalau buang sembarangan. Gitu. Astagfirullah. Rame orang. Baiklah, Kelihatan. kalian yang nanya duluan. Ya, apakah lagi ada yang bertanya? Mungkin untuk saya ya, misalnya kalau teman-teman semua melihat ada orang yang buang sampah, ditegur nggak? Buang sampah kalian, misalnya di depan kalian buang sampah nih, sembarangan di depan kalian, apakah kalian pernah menegurnya, apakah tidak? Kalau saya pribadi, kalau teman-teman aku tegur gitu, cuma kayak tegurnya ya paling kayak jangan, nggak boleh gitu doang sih. Kalau aku juga sih. Tegurnya halus banget. Iya gitu, cuman negurnya gitu. Soalnya kalau ngebentak nanti kami tidak akan berkomunikasi selama bertahun-tahun gitu. Jadi tegurnya baik-baik aja. Isti suaranya kecil. Tes. Kecil kah? Iya masih kecil. Oke, kalau bagi saya kalau ingin menegur orang ya tergantung orangnya sih. Kalau orangnya tampangnya kalem-kalem aja ya saya tegur. Tapi kalau orangnya sangar-sangar gitu saya takut nanti saya diapa-apain ya. Jadi mending gak usah, biarin aja juga. Baiklah. Semua tergantung orang. Tes. Dengar Iya nggak? masuk. Iya. Jaringan kamu kayak ini jelek deh itu. Oke, untuk saya pertanyaannya adalah apakah dari Apa? pada peserta di sini ada solusi untuk mengatasi plastik polusi ini gitu?
mengatasinya gitu gimana? Mengatasi gimana ya? Kalau mengatasi itu kayak agak susah banget nggak sih? Secara kayak ya seperti yang kita presentasikan tadi, seperti yang kita semua sampaikan bahwa kayak udah banyak banget bahkan berpuluh bahkan miliar itu kan. Nah, aku kemarin itu sempat ini belanja di kayak Indomaret, Alfamart kan, Alfamart. Nah, lalu itu tuh kalau misalkan ini kita belanja di situ dia nggak pakai plastik tapi dia menggunakan itu loh kan, terus tulisannya gitu ada kalimat tentang kayak sayangi bumi gitu, mereka pakai ini kertas, jadi kalau misalkan kalau kita gunain kertas itu kan dia cepat ini ya, kalau cepat terurai, sedangkan plastik itu kan bahkan berpuluh-puluh tahun mungkin baru bisa terurai, itu pun kemungkinan gitu. Aku melihatnya gitu, jadi mungkin kita lebih ini aja mengurangi yang namanya produksi plastik, atau kalau misalkan pergi belanja gitu, baik itu belanja ke pasar ataupun ke belanja di supermarket gitu, kalau bisa kita bawa tote bag untuk perbelanjaan itu, jangan pakai plastik gitu sih. Oke, kalau saya sih setuju dengan apa kata Kak Rasmi ya, karena dengan menguranginya pemakaian plastik yang membuat polusi plastik di dunia ini juga mengurang. Gabriel, apakah ada solusinya? Salah satunya bisa dijawab. Searching juga boleh kok. It's coming season. Gimana dari teman-teman sekalian? Ya, apakah ada? Ini. Aku Ya, aku. Sri, gimana? Ya, silakan. Kalau menurutku sih itu ini salah satu ini ya, salah satu pendapatku tuh kayak cara menguranginya tuh kayak kan kita sekolah nih sering tuh beli es itu ada sedotannya pakai plastik, itu kayaknya sih di kantin-kantin gitu atau kayak dilarang atau nggak usah digunain. Kalau beli kan kayak bawa botol sendiri gitu dari rumah. Bogelah, kayak kami hari itu, belinya. oh ya kami juga hari itu pernah waktu pas SMP, sekarang itu waktu itu nggak ada plastik, cuma pakai bawa gelas sendiri. Kelas Nah, tuh Ya gitu. pakai tumbler gitu nggak sih, bagusnya Nah, juga kan? iya. Bawa tumbler sendiri. Iya, benar-benar bisa tuh. Kalian sosialisasiin aja lah gitu. Tapi agak susah sih ya, guys. sangat. Agak ini udah mendarah daging, Iya. minum es teh. Ini susah. Ya sih, kalau dari itu aku. Oke. Gimana yang lain? Kita saling sharing pendapat dan pemikiran kita aja. mungkin dikurangi belanja di luar, lebih sering kayak mau masak sendiri di rumah, karena seperti yang kita tahu kayak beli kemasan-kemasan makanan instan itu kan berplastik juga. Jadi ya tuh kayak kita lebih mending masak di rumah gitu. Jadi kayak ya mengurangi juga sih. Beli bahan-bahan sayuran gitu. Ya. Jadi kamu ngelarang ini ya, apa namanya, banyak-banyak makan Indomie. Secara Indomie dari plastik, kemasannya plastik. Ya boleh juga. Bagus jawabannya ya. Kalau saya sih ya, kalau ada plastik yang udah nggak dipakai itu atau udah digunakan itu bagusnya itu bisa diolah balik ya katanya. Oh, Bisa boleh. diolah. Jadiin tempat tong sampah. Iya boleh itu. Sampai sekarang juga ada yang buat plastik itu bisa dibuat jadi bensin gitu. Keren banget. Takut aja ditangkap pemerintah kan, nanti bensin yang dijual sekarang takutnya nggak laku gara-gara itu kan. Tapi ya nggak tahu lah ya. Mudahan aja ya bisa berkembang gitu. Iya,
ini enggak sih sekreatif kita aja gunain plastik ini gimana. Kan banyak juga, bahkan ada kayak baju-baju gitu yang diolah jadi dari plastik gitu kan. Ya, benar Terus banget. bernilai jual tinggi. Padahal cuma plastik doang. Iya, pokoknya wes itu sekreatif pemikiran kita mengurangi hal-hal yang berdampak negatif bagi bumi kita sendiri, bagi tempat tinggal kita sendiri. Oke. Jadi yang lain apakah ada jawaban lagi yang ingin dijawab? Katis, Asya, K5-nya keluar ya? Nggak ada nih. Mungkin jaringannya jelek, nggak stabil. Kalau semisal memang tidak ada pertanyaan lagi, bisa di closing aja. Udah. Oke, baik. Terima kasih semuanya udah ingin menghadiri Zoom meeting yang ini ya. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah mempresentasikan topik tentang plastik solusi polusi. Dan saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maghrib. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.